Setelah setiap kali buang air kecil, King Koko akan mengumpulkan urin itu dan menuangkannya ke dalam alat penyaring buatan sendiri. Namun, setelah memfilter satu gelas penuh urin, yang dia dapatkan hanya beberapa tetes air murni. Meski begitu, King Koko sangat menghargainya. Dia bahkan tak sanggup menelannya setelah mencicipinya. Rencananya, air itu akan digunakan lagi dengan cara memuntahkannya ke tanaman buah. Ketika tanaman itu tumbuh, menghasilkan tomat kecil. Tomat itulah yang menjadi makanan King Koko untuk seharian. Dia memotong tomat itu kecil-kecil, seperti memotong steak dan menikmatinya perlahan. Ibu dan anak perempuan yang ada di dekat situ sudah lama meneteskan air liur, ingin merebut tomat yang tersisa saat King Koko tidak memperhatikan. Tapi King Koko tetap waspada dan tidak menyisakan sebiji pun jus tomat untuk mereka. Saat itu, bumi sudah tenggelam oleh air laut dan berubah menjadi planet air, menjadikan air bersih sangat langka. Para penyintas hanya bisa tinggal di pulau-pulau terapung yang terbuat dari kayu. Namun, King Koko tidak suka hidup bersama orang banyak, jadi dia hanya bisa mengarungi lautan. Dia sering menyelam ke dasar laut untuk mencari peninggalan peradaban manusia dari 500 tahun yang lalu untuk koleksinya. Seiring waktu, genetikanya bermutasi, mengembangkan organ yang mirip dengan insang ikan, memungkinkannya bertahan lama di bawah air. Suatu hari, dia tiba di sebuah pulau terapung, mengeluarkan barang-barang langka yang dia temukan, berharap bisa menukarnya dengan sedikit air bersih. Namun, pihak pengelola pulau itu sama sekali tidak tertarik dengan barang-barang itu. Baru setelah King Koko mengeluarkan sebuah stopless yang berisi tanah, para penjaga buru-buru membuka gerbang kota untuk membiarkannya masuk. Mereka mengira King Koko adalah orang yang pernah ke daratan, karena hanya di sana tanah bisa ditemukan. Setelah masuk, King Koko menemukan bahwa para penduduk di sini hidup dalam kesengsaraan. Mereka hanyalah tenaga kerja untuk para pengelola, bekerja sepanjang hari. Bahkan setelah orang-orang mati, tubuh mereka dipakai untuk membuat tanah liat. Pedagang yang mencicipi tanah itu memastikan bahwa itu asli. Tanah itu ditimbang sekitar 5 LB, yang bisa ditukar dengan 100 LB air bersih. Namun, sang tetua bersedia memberikan tambahan 100 LB air bersih untuk King Koko. Sang tetua mulai menyukai tubuh King Koko yang kuat dan berharap dia bisa menghabiskan semalam dengan putrinya untuk meneruskan gennya. Karena populasi pulau semakin berkurang, menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah memiliki gen yang semakin buruk. Namun saat itu, King Koko hanya ingin mengambil air bersih itu dan segera pergi. Dia tidak tertarik dengan urusan pria dan wanita. Sang tetua tidak setuju dan segera memerintahkan bawahannya untuk menangkap King Koko.